Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 9 di subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Di pembelajaran 6, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 63 sampai dengan 73. Yuk subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Nah, adik-adik di pembelajaran 6, kita lihat di sini ada gambar tata surya ya. Kemudian berikutnya kita lihat ada gambar ya, ada gambar-gambar. Nah, berikutnya ada beberapa gambar ya adik-adik ya. Kemudian ada bacaan, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini boleh adik-adik baca. Tugas kita mulai di sini ya. Yang pertama baca kembali bacaan tadi. Gunakan tabel untuk mengingat ide-ide pokok dari bacaan tersebut. Ya, yang pertama aspek untuk diri sendiri, pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, ini Karina coba besarkan sedikit ya. Ya, menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri. Ya, lalu contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan kesatuan, yaitu yang pertama mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai, yang kedua memperkuat persatuan di dalam keluarga. Lalu untuk masyarakat, yaitu semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Lalu berikutnya menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Lalu mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah, menumbuhkan sikap saling menghormati, kerjasama, dan gotong royong dalam masyarakat. Lalu untuk bangsa dan negara, ya pentingnya adalah bangsa yang bersatu akan cepat dalam dan mudah dalam mencapai tujuan. Nah, contohnya menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik, melestarikan budaya kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Nah, berikutnya diskusikan bersama teman peristiwa yang terjadi yang menunjukkan pentingnya kesatuan dan kesatuan. Ya. Nah, bagi diri sendiri yang pertama, ya, kita diminta untuk buat beberapa bagi diri sendiri, masyarakat dan bangsa dan negara. Yang bagi sendiri saling mencintai sesama anggota keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi tiap anggota keluarga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera, tidak memaksakan kehendak, adanya keterbukaan antara anggota keluarga. Bagi masyarakat, yaitu hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial dengan secara bersama-sama, bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun aliran. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Lalu bagi bangsa dan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa untuk memperkenalkan kesenian daerahnya ke daerah lainnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan kesempatan yang sama pada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah lainnya. Berikutnya, membuat pertanyaan. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi dari kelompokmu dan kelompok lain, catatlah hal menarik dan tuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan isi presentasi tersebut ya. Nah, yang pertama hal menarik. Setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Lalu persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Lalu bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan. Pertanyaanku, mengapa kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi? Yang kedua, mengapa persatuan dan kesatuan harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat? Yang ketiga, mengapa bangsa yang bersatu lebih mudah mencapai tujuannya? Lalu yang berikutnya ada bacaan judulnya Kejujuran Wina. Silakan dibaca ya. Nah, sampai di sini. Sekarang kita diminta untuk melengkapi tabel atau diagram berikut ya. Nah, seperti ini Karina besarkan dulu. Tokoh utamanya tadi adalah Wina, ya, wataknya jujur, sportif dan bertanggung jawab.
Hal yang kamu sukai, berani jujur dan mengakui kesalahan. Hal yang mengejutkanmu adalah Bu Indi menghargai kejujuran Wina dan memberikan kesempatan mengumpulkan cerpen lagi. Tadi judulnya Kejujuran Wina, pengarangnya adalah Francisca Emilia, tokoh utamanya Wina, wataknya jujur, sportif. Nah, ini masih informasi sesuai dengan yang ini ya, Karina lewatkan. Tuliskan ringkasanmu. Nah, Wina mendapat tugas menulis cerpen yang harus segera dikumpulkan. Wina menyalin cerpen dari majalah lama. Tera sebagai teman sebangku menyarankan agar Wina tidak melakukan plagiat. Bu Indi memberikan penghargaan kepada Wina berkat tulisan cerpennya yang bagus. Bu Indi juga meminta Wina maju ke depan untuk membacakan. Wina kemudian mengaku kepada Ibu Indi dan semua teman-temannya bahwa karya cerpennya adalah hasil menyalin dari cerpen majalah lama. Bu Indi dengan bijaksana tetap memberikan hukuman yang adil kepada Wina untuk membuat cerpen lagi. Wina dengan senang hati menerima hukuman tersebut. Lalu lengkapilah tabel berikut sesuai dengan cerita. Nah, nama tokoh tambahan, gambarnya sesuai imajinasi ya, seperti ini. Nah, yang pertama Bu Indi ya, misalnya gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya sih bisa Karina cari dari internet aja ya. Wataknya bijaksana dan penyayang, Tera perhatian dan peduli, Boy tegas dan adil. Nah, terakhir di bagian nah ini sebetulnya ada SBDP dulu ya, lagu Pelangi-Pelangi, silakan dinyanyikan sesuai arahan Bapak Ibu guru. Ayo renungkan, ceritakanlah sebuah peristiwa dalam hidupmu yang membuatmu selalu teringat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di sekitarmu. Bagaimana hubungan antara menjaga persatuan dan kesatuan dengan keteraturan di dalam masyarakat sekitar kita. Nah, setiap sebulan sekali, warga di lingkungan rumahku selalu mengadakan kegiatan gotong royong. Para bapak membersihkan parit, memotong rumput, dan lain sebagainya. Sedangkan ibu-ibu memasak hidangan dan membuat minuman untuk dinikmati bersama setelahnya. Nah, kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu diskusikan hal-hal apa saja yang diterapkan dalam keluargamu agar setiap anggota keluarga menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, masing-masing anggota keluarga memiliki tugas yang harus dikerjakan. Misalnya, ayah bertugas memperbaiki jika ada kerusakan rumah yang ringan, ibu membersihkan di dalam rumah. Anak bertugas membantu kedua orang tuanya jika membutuhkan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.